Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah syarri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Devi Purnamasari dari kelas A13 dengan nomor NIM 22811300612 dengan mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi, dosen pengampu Ibu Husnul Khotimah MPD. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pembelajaran digital. Yang pertama yang wajib kita ketahui itu adalah apa yang dimaksud dengan pembelajaran digital. Nah, menurut Williams pada tahun 1999, pembelajaran digital adalah jaringan komputer yang memungkinkan banyak pengguna berbagi sumber daya. Nah, kesimpulannya, pembelajaran digital adalah praktik yang memanfaatkan teknologi secara efektif untuk memperkuat pengalaman belajar, memberikan akses ke konten yang menantang dan menarik. Nah, umpan balik melalui penilaian formatif serta peluang belajar kapan saja dan gimana saja. Nah, pembelajaran digital mencakup persiapan pelaksanaan dan penilaian yang dilakukan oleh peserta didik. Untuk guru dan orang tua menggunakan peranan internet atau teknologi digital ini. Keuntungan dari pembelajaran digital ini termasuk media yang menarik, akses informasi yang luas, dan peningkatan keterampilan komputer. Pembelajaran ini menggunakan berbagai alat dan praktek seperti penilaian online, sumber daya berkualitas yang tinggi, dan konten online. Hal ini menstimulasi aktivitas belajar yang mendalam dan pengembangan kompetensi pada peserta didik. Ada 4 prinsip pembelajaran digital yang wajib kita ketahui. Yang pertama yaitu personalisasi. Apa sih yang dimaksud dengan personalisasi? Nah, pembelajaran harus disesuaikan dengan kemampuan pengetahuan sebelumnya dan kenyamanan belajar peserta didik untuk mengurangi kesenjangan dan memaksimalkan produktivitas. Yang kedua yaitu partisipasi yang aktif. Peserta didik harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran melalui permainan edukatif dan simulasi virtual. Yang ketiga itu ada aksesibilitas atau platform pembelajaran digital harus mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Yang keempat itu ada penilaian. Apa yang dimaksud dengan penilaian? Nah, penilaian ini adalah pemantauan dan umpan balik berkelanjutan diperlakukan untuk evaluasi yang mendalam, mengukur kekuatan dan kelemahan peserta didik. Pengembangan pembelajaran digital memerlukan kerjasama banyak pihak, terutama pengajar yang merupakan bagian penting dari tim pengembang. Nah, ada beberapa langkah penting yang harus diperhatikan oleh pengajar, yaitu yang pertama, keterlibatan aktif. Pengajar harus terlibat aktif dan memahami kebutuhan serta harapan peserta didik. Yang kedua, kolaborasi. Nah, pengajar harus berkolaborasi dengan peserta didik untuk mengumpulkan ide tentang materi pembelajaran. Yang ketiga adalah pemahaman materi. Nah, pengajar harus akrab dengan bidang yang diajarkan untuk relevansi yang lebih baik. Yang keempat itu ada perencanaan kurikulum. Nah, pengajar harus memiliki pandangan menyeluruh tentang perencanaan kurikulum, informasi, dan aktivitas keterampilan. Yang terakhir yaitu adaptasi kurikulum. Pengajar harus mampu menilai dan memotivasi pelajar sesuai kebutuhan, mengembangkan pelajaran yang relevan dengan ketuntunan baru. Selanjutnya yaitu pengenalan alat dan aplikasi untuk pembuatan materi pembelajaran digital. Pembelajaran digital memanfaatkan berbagai alat dan aplikasi menciptakan materi pembelajaran yang interaktif dan efektif. Berikut beberapa alat dan aplikasi yang penting dalam pembuatan materi pembelajaran digital. Yang pertama ada Learning Management System atau LMS. Nah, di sini seperti platform Moodle atau Blackboard dan Google Classroom yang digunakan untuk mengelola kursus, mengunggah materi, dan melacak kemajuan peserta didik. Yang kedua yaitu Content Creation Tools. Nah, alat ini seperti Adobe Captivate, lalu Articulate, Storyline, dan Canva digunakan untuk membuat konten pembelajaran yang menarik, lalu termasuk video, presentasi, dan infografis. Yang ketiga yaitu video conferencing tools. Nah,
seperti Zoom, Microsoft Teams, dan Google Meet, memungkinkan pembelajaran tatap muka virtual, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berinteraksi langsung dengan pengajar. Yang keempat yaitu assessment tools seperti Kahoot, lalu Quizzes, dan Google Forms digunakan untuk membuat kuis dan penilaian yang interaktif, membantu pengajar dan mengevaluasi pemahaman peserta didik. Yang kelima itu ada collaboration tools seperti Padlet, Trello, dan Miro digunakan untuk proyek collaboration dan diskusi kelompok, mendukung kerja tim dan keterlibatan peserta didik. Yang keenam itu ada interactive whiteboard. Alat ini seperti Jamboard dan Microsoft Whiteboard memungkinkan pengajar dan peserta didik untuk berinteraksi secara real time selama sesi pembelajaran. Yang ketujuh itu ada simulation and gamification tools. Nah, alat ini seperti Classcraft dan EdF menyediakan simulasi dan permainan edukatif yang membantu atau membuat proses pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Yang terakhir ada Cloud Strong. Nah, seperti Google Drive, lalu Dropbox, dan OneDrive, kemungkinan penyimpanan dan berbagi materi pembelajaran secara mudah dan aman. Nah, di sini ada beberapa gambar ya sesuai tadi urutannya. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan yang kurang berkenan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.